محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Masalah ke-52. Ini adalah taufik terkait dengan masalah meniadakan kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam berbuat, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata dalam kitab Masail Jahiliyah, Al-Qadhu fi hikmatillahi ta'ala, yakni mencela kebijaksanaan Allah Ta'ala. Syekh Fauzan hafizahullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan kebijaksanaan karena Dia Maha Bijaksana. Ini adalah sifat, maknanya adalah asma wa sifat. Tidaklah sebuah asma melainkan menunjukkan daripada sifat. Bijaksana adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah definisi daripada bijaksana. Menurut para ulama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu dikatakan bijaksana. Jika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka kita tidak bijaksana. Mana yang perintah, mana yang larangan ditempatkan pada tempatnya. Dan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang halal ditempatkan pada tempatnya. Maka yang demikian dikatakan sebagai bijaksana. Orang bijak adalah orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan bijaksana karena Dia Maha Bijaksana, yakni Asmaul Husna Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana, yang punya kebijaksanaan sempurna. Maknanya mutlak kebijaksanaan Allah itu tidak bisa diatasi oleh kebijaksanaan daripada semua makhluk. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua sebagai orang yang beriman untuk berlaku bijak. Kemudian begitu juga seluruh makhluk dibangun di atas kebijaksanaan yang dimaksud Syekh Fauzan diciptakan dengan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan suatu makhluk kecuali ada hikmahnya. Hikmah itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman menegaskan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ketika Allah berfirman tentang Luqman, maka Allah menandaskan Luqman ini hamba-Nya dan dia bukan seorang nabi, dan dia adalah daripada orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia adalah termasuk wali Allah sebagaimana Ashabul Kahfi. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Kemudian
Bersyukurlah kepada Allah. Ini perintah Allah kepada Luqman. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian hikmah. Apa itu hikmah? Maka mayoritas ulama menyatakan bahwasanya hikmah adalah pemahaman orang yang bijaksana, orang yang memiliki hikmah. Orang yang memiliki hikmah adalah orang yang memiliki pemahaman. Di dalam masalah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tidaklah Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, melainkan Allah menjadikan dia paham akan agama. Jadi hikmah itu ialah pemahaman yang baik, yang benar, yang lurus dalam masalah agama. Kemudian sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah adalah nubuwah, yakni kenabian. Maka yang tepat dalam masalah ini hikmah adalah pemahaman. Kemudian Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Allah Ta'ala menciptakan langit karena hikmah, menciptakan bumi karena hikmah, menciptakan pohon karena hikmah, menciptakan lautan karena hikmah, menciptakan alam jin, manusia, hewan dan serangga karena hikmah. Jika Anda merenungkan secara mendetail tentang seluruh makhluk ini, Anda akan mengetahui kebijaksanaan Allah Ta'ala dan bahwa penciptaan makhluk-makhluk itu sungguh Allah Maha Bijaksana di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Taha ayat 50. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ini yang dimaksud adalah Musa alaihissalam memberitahu kepada kaumnya Bani Israel bahwasanya Rabbuna, Rabb kami, pencipta kami, ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian kemudian memberinya petunjuk. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan segala makhluk pada asalnya berada di dalam fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak Adam diciptakan dalam keadaan fitrah. Maknanya dalam keadaan Islam. Fa'abawahu aw yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi adalah bapaknya. Dari sini maka kita mengatakan bahwasanya tidak ada makhluk yang diciptakan Allah melainkan semuanya dalam agama fitrah Islam, ad-dinul Islam. Kemudian mereka terlahir dari ayah yang berakidah Nasrani, Yahudi, Majusi atau lainnya. Maka kemudian itulah menjadi dasar akidah mereka. Dan mereka tersesat dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak sampai di situ saja. Pada setiap kurun Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan hambanya dari para nabi dan rasul, mengingatkan semua manusia. Penurunan para nabi dan rasul pada tiap kaum. Kemudian setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada mujaddid dalam masa 100 tahun. Maka seperti Syekh Albani rahimahullah termasuk para ulama di antaranya menyepakati Syekh Albani itu sebagai mujaddid, pembaharu. Karena beliau menulis kitab-kitab hadis, mengklasifikasikan mana hadis yang sahih dalam sekian bab, sekian jilid, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu. Ini Masya Allah. Dan itu waktu yang dibutuhkan adalah tidak sedikit.
dan pikiran yang ditumpahkan itu, Masya Allah. Kemudian dengannya kita mendapatkan kitab-kitab itu, terseleksi hadis-hadisnya. Sifat sholat, sifat wudu, dari mana? Dalam kutaib, kitab-kitab yang kecil, yang harganya tidak lebih dari 10.000, yang banyak tersebar di masjid-masjid, termasuk zikir pagi sore, yang di sana ada footnote penjelasan hadis-hadisnya, sehingga kita nggak ragu dalam mengamalkan Islam ini. Jadi jangan mengatakan bahwasanya tidak ada risalah, tidak ada kenabian, tidak ada mujaddid yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Jadi setiap 100 tahun ketika agama ini sudah rusak, Allah turunkan. Bahkan di akhir zaman kelak Allah turunkan Isa alaihissalam. Itu nggak tanggung-tanggung yang turun Nabi Isa. Dinyatakan dalam hadis beliau mematahkan salib, membunuh babi, beliau membunuh Dajjal. Orang-orang Nasrani beriman kepada agama Allah al-Islam, kembali mereka kepada fitrah mereka. Mana dari ciptaan Allah yang tidak ada hikmahnya? La haula wala quwwata illa billah. Ini kebesaran Allah. Pengutusan para nabi diakhiri khatamul anbiya beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun ada nabi yang kembali diturunkan di akhir zaman, yakni Isa alaihissalam. Karena Isa itu tidak pernah mati. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada pada tingkatan-tingkatan langit. Jangan kita katakan dia sudah berada di dalam surga. Dia berada pada tingkatan-tingkatan langit, sebagaimana beliau SAW ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit, bukan? Di langit. Kemudian kita melihat dalam firman yang lain, Syekh Fauzan mengatakan dalam surah Shad ayat 27, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladhina kafaru wa wailun lilladzina kafaru minan nar." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Bukan sia-sia, bukan Allah ciptakan kemudian kita mati, kemudian kita dikubur, kemudian tidak ada alam berbangkit, padang mahsyar, perhitungan amal, tidak. Sebagian orang-orang ateis mengatakan hal itu. Hal itu dibangun dari akidah orang-orang jahiliyah. Sebagian mereka tidak meyakini adanya kehidupan alam akhirat, sehingga karenanya mereka tidak adanya nilai pada masyarakat mereka. Mereka kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah, karena mereka tidak mengerti tentang hikmah penciptaan itu sendiri. Mencari harta yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala nggak peduli. Jadi kalau kita mulai dengan mengatakan pada diri kita bahwasanya saya mengambil harta ini dengan cara seperti ini karena saya yakin Allah mengampuni saya, kita akan masuk kepada akidah orang-orang yang ateis. Itu adalah cara syaitan daripada wala khutuwati syaitan, langkah-langkahnya. Syaitan itu punya tahapan-tahapan agar kita keluar dari akidah yang benar, adalah dengan cara membenarkan dulu apa yang ada ego di atas kepala kita. Saya mengambilnya cuma sedikit kok, nggak banyak yang haramnya. Nanti sudah itu ketika
yang berikutnya setan akan datang dengan bujukan yang lain. Ini kan untuk kepentingan anak istri juga. Kemudian setan akan masuk dengan cara yang lain lagi. Sebagian saya sedekahkan ke masjid. Akhirnya membenarkan, ini kan juga saya mau umrah, nanti juga Allah ampunin gitu. Ini jangan terperdaya. Sesuatu yang sifatnya sedikitnya haram, banyaknya haram. Maka pada akhirnya kita meninggalkan nilai-nilai di dalam agama kita. Kemudian kita membenarkan adanya, yang penting saya hidup senang. Nggak pedulilah. Agama ini kan kata orang. Ini bahaya. Membahayakan akidah kita. Jika kita tidak melihat penciptaan diri kita, ada hikmah Allah di dalamnya, bahwasanya Allah menjadikan kita ini untuk ibadah. Ibadah ini ada nilai pertanggungjawabannya. Bukan lepas begitu saja sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam perintah, larangan dan syariatnya. Semua perintah Allah, larangan Allah, kemudian dan syariatnya itu berimbang. Kenapa laki-laki dengan 2 ekor kambing ketika akikah, wanita 1 ekor kambing? Kemudian kenapa laki-laki 2 bagian dari waris, kemudian wanita hanya 1 bagian? Kemudian mengapa laki-laki yang memberikan mahar dalam akad nikah, kenapa tidak wanita? Kemudian mengapa laki-laki yang mencari nafkah, mengapa bukan wanita? Semua itu adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya. Jika kita melanggar fitrah dan penciptaan hikmah kita laki-laki dengan perempuan, maka akan terjadi penyimpangan. Sebagian wanita di negara-negara maju, mereka tidak lagi ingin menikah. Sebagian laki-laki di negara maju tidak lagi akan menikah karena mereka mengatakan kami bisa hidup mandiri dengan kami memiliki penghasilan. Akibatnya umat manusia akan binasa. Kemudian tidak akan terjadinya hubungan suami istri itu mengakibatkan mereka putusnya daripada nilai ibadah yang terbesar, yakni meninggalkan anak yang saleh. Yang menjadi penyambung investasi terbesar seorang mukmin ialah anak yang saleh. Jika dia tidak melakukan pernikahan sebagaimana yang berlaku di sebagian negeri di Jepang, tersisa orang-orang tua saja. Kemudian di sebagian negara di Inggris demikian. Orang tidak mau nikah. Ini menyimpang dari syariat Allah. Tidak mengerti tujuan dan hikmah penciptaan manusia. Akibatnya terjadilah ketimpangan-ketimpangan dalam masalah sosial, ketimpangan-ketimpangan di dalam masalah kepemilikan harta. Orang mati, hartanya tidak ada dimiliki. Kemudian dia memiliki seekor anjing, kemudian dia mewasiatkan pada negara agar hartanya diberikan pada anjing itu. Na'udzubillah, subhanallah. Ini adalah orang-orang yang kafir, yang enggak mengerti hukum Allah tabaraka wa taala dan hikmah penciptaan Allah tabaraka wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya. Tanpa bimbingan agama, siapapun orangnya akan tersesat. Kemudian dia Allah tabaraka wa taala tidak melarang sesuatu kecuali bila di dalamnya ada sesuatu yang murni membahayakan, dan tidak menyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kemaslahatan. Allah memerintahkan nikah itu ada kemaslahatan. Allah melarang kita berzina, ada mudarat di sana, ada penyakit yang membahayakan, membinasakan umat manusia. Allah memerintahkan kita menikah agar tidak terjadi kaum lesbi, homo, LGBT yang ditakutkan banyak manusia. Saya mendapatkan pertanyaan dalam keadaan sedih, seorang ibu WA saya mengatakan bahwasanya anaknya sekarang tidak mau menikah dan dia lebih cenderung dengan kawan wanitanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anaknya wanita.
Dijodohkan, enggak mau kata dia. Ternyata anak wanitanya ini sudah cinta dengan kawannya yang wanita. Na'udzubillah, subhanallah. Alangkah malang dan sedihnya jika itu terjadi pada anak kita. Karena mereka tidak mengerti tentang hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap jenis manusia. Kemudian di antara kebijaksanaan Allah taala adalah menghitung amal perbuatan manusia, lalu memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik dan menyiksa orang yang berbuat jelek. Dia tabaraka wa taala tidak membiarkan manusia berbuat tanpa balasan. Bila ada orang berbuat lalu tidak diganjar, maka hal itu berlawanan dengan kebijaksanaan. Maka dari itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan bumi dan langit dalam keadaan bermain-main. Manusia yang tidak percaya adanya balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas orang yang beramal kebajikan, maka Allah mengganjarkannya dengan pahala dan memberikan surga baginya. Atas orang yang berbuat keburukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai dosa dan menghitamkan hatinya. Kemudian dia akan mendapatkan, jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan diganjar dengan siksa neraka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian hal ini diingkari oleh orang-orang yang ateis, yang tidak mengerti agama, orang-orang jahiliyah yang mereka cenderung bahwasanya mengatakan kita diciptakan ini untuk bersenang-senang, untuk menikmati. Makanya mereka tidak mengenal hukum, pelanggar berbagai kaidah-kaidah agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Sad yang sudah kita bacakan sebelumnya. Kemudian Syekh Fauzan mengulangnya di sini. Kemudian beliau mengatakan kembali, ketika menyanggah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi jangan heran, dari sejak zaman jahiliyah sudah ada orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Bukan hanya di zaman ini saja. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kemudian firman Allah, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Dalam surah Al-Qiyamah, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan? Yakni tidak diperintah, tidak dilarang dan tidak diganjar. Jadi ini perkataan Syekh Fauzan menanggapi daripada surah Al-Qiyamah ini. Jangan salah, di dalam sebagian keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwasanya tidak ada perintah, tidak ada ganjaran, kemudian tidak ada larangan, semua serba boleh. Ini adalah akidah orang-orang jahiliyah. Kemudian Syekh Fauzan memberikan contoh, siapakah orang jahiliyah itu yang berakidah sedemikian rupa, menghilangkan hikmah pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh Fauzan, orang-orang jahiliyah mengingkari kebijaksanaan Allah taala dalam penciptaan dan perintahnya. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, perhatikan, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ini dua golongan ini. Mu'tazilah dan Asy'ariyah menafikan kebijaksanaan Allah. Jadi mereka menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kebijaksanaan dalam setiap ciptaannya.
Allah Subhanahu wa taala ada hikmah dalam penciptaannya. Orang yang berakal tentunya akan gampang dan tahu bagaimana kesesatan kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini. Dan mereka mengatakan, kelompok Asy'ariyah berkata, Allah tidak berbuat untuk kebijaksanaan, tetapi berbuat sesuai dengan kehendaknya saja, bukan untuk kebijaksanaan. Perkataan ini mirip dengan kaum Jabbariyah. Kaum Jabbariyah adalah kaum yang mengatakan Allah memaksakan kehendaknya kepada makhluk. Jadi makhluk itu tidak ada pilihan, mau beriman atau kafir itu nggak ada pilihan. Mau dia berbuat kebajikan atau dosa nggak ada pilihan. Jadi Allah memaksa mereka. Ini termasuk keyakinan Jabbariyah. Jika meniadakan hikmah penciptaan Allah terhadap segala sesuatu, sebagaimana kaum Asy'ariyah mengatakan karena kebijaksanaan artinya dia melakukan sesuatu untuk tujuan, sedangkan Allah terlepas dari tujuan-tujuan itu, dan karena kebijaksanaan mempengaruhinya sehingga dia menciptakan sesuatu untuk alasan itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sekehendaknya saja. Ini perkataan yang batil, yang mengatakan Allah sekehendaknya, maknanya Allah memaksakan semua yang Allah kehendaki pada makhluknya. Tidak. Makhluk itu diberikan pilihan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Fahadainahu najdain, maka kami berikan mereka dua jalan. Falaqtahamal aqabah, mengapa tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Apa itu? Uffatul jannatu bil makarih, jalan ke surga itu dibenci. Susah gak jalan ke surga? Susah. Wa huffatun naru bis sahawat, jalan ke neraka dipenuhi dengan syahwat. Jadi orang secara fitrahnya senang dengan kesenangan dan syahwat. Maka dinyatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada wanita, pada harta benda, pada sawah ladang. Itu tabiat manusia. Jadi hawa nafsu itu yang tidak terkendali adalah bentuk daripada pilihan kita. Kita mau ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, atau mau sholat di rumah, pilihan Allah atau pilihan kita? Pilihan kita. Kita mau puasa Ramadan atau meninggalkan puasa Ramadan, pilihan kita atau pilihan Allah? Kita mau ke tempat maksiat sama ke majelis taklim, pilihan kita apa pilihan Allah? Kita mau ikut judi online, atau kita mau sedekah, pilihan siapa? Makanya kemudian yang ditagih bukan Allah, yang ditagih siapa? Kita yang ditagih, yang ngutang kita. Jangan kita bilang ini kehendak Allah saya ngutang, saya jatuh ke judul ini karena kehendak Allah. Na'udzubillah. Ini orang jahil. Baik, ini air. Saya haus. Kemudian saya berkata dengan diri saya, jika Allah mentakdirkan saya hilang hausnya tanpa minum, bisa hilang. Mungkin atau tidak? Maka kemudian saya ambil. Saya lagi haus ini. Kemudian saya baca Bismillah. Haus saya belum hilang, namun air sudah masuk. Dengan kehendak saya apa kehendak Allah? Allah berkehendak, yang berbuat siapa? Saya. Kalau kita na'udzubillah jodol,
Allah berkehendak, yang berbuat siapa? Kita. Mengapa? Karena itu maratibul qadar, beriman kepada qadar itu memenuhi harus beberapa syarat. Pertama adalah al-kitabah, apa yang sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian al-irada wal masyiah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian al-ilmu, ilmu yang Allah miliki sekarang, yang lalu, yang akan datang, ilmunya pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah memahami maratibul qadar dengan apa yang diciptakan. Kalau seandainya tadi saya mau minum, kemudian Allah tidak tahu, dinyatakan dia sebagai Rabb atau bukan? Kita mau pergi ke masjid, Allah tahu atau tidak? Kalau Allah tidak tahu, berarti dia bukan Allah. Betul tidak? Kita tahu atau tidak? Kita di masjid akan duduk dengan baik, tidak tidur. Tahu nggak? Nggak tahu. Tiba-tiba ngantuk tidur aja gitu. Betul kan? Itu artinya semua apa yang kita perbuat dengan sepengetahuan Allah, yang melakukannya adalah kita. Seorang insinyur akan membuat bangunan mall, katakanlah, yang besar. Kemudian mall itu yang akan dia buat, ukuran mallnya 1 hektar, tanahnya adalah 2 hektar. Apa yang dilakukan? Dia menggambar atau tidak seorang arsitek? Dia menentukan hari kerja atau tidak? Dia menentukan jumlah tukang atau tidak? Dia menentukan bangunannya itu seperti apa, jumlah batu batanya atau hebelnya, jumlah semennya, jumlah pasirnya, jumlah pakunya. Betul tidak? Berapa biayanya? Betul atau tidak? Itu seorang arsitektur mau buat mall saja seperti itu. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan dunia? Itulah yang mengerjakannya arsitektur atau tukang? Arsitek atau tukang mengerjakannya? Gak mungkin lah yang ngaduk semennya arsitek kan? Itulah Allah sudah menulis segala sesuatunya. Yang ditulis Allah itu dengan ilmunya dan dengan kebijaksanaannya. Allah dengan ilmunya mengetahui segala sesuatunya. Sebenar dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak membutuhkan makhluknya. Kalau kita kemudian menghakimi Allah dengan apa yang Allah perbuat dan Allah tuliskan untuk kita, bagaimana kita akan bisa dan tidak menghakimi diri kita sebagai manusia yang diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim. Kita memakan tumbuhan, memakan hewan. Mengapa kita tidak tanya, wahai hewan, wahai tumbuhan, mau nggak kamu saya makan? Kalau dia bisa melawan tumbuhan itu atau hewan itu bisa melawan, misal ayam mau kita potong, dia tahu kita mau potong, dia tidak ikhlas, kita memakan dia, kira-kira kita diapain? Dicakar. Bagaimana kemudian binatang, hewan Allah tundukkan kepada kita? Allah letakkan mana yang halal, mana yang tidak halal. Bagaimana kemudian hewan yang Allah ciptakan bisa ridha dengan ketentuan Allah diciptakan sebagai hewan? Kemudian kita tidak ridha diciptakan Allah sebagai manusia. Di sanalah ada hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebijaksanaan hikmah itu menjadikan kehidupan ini berkembang. Apa hikmah Nabi Adam memakan daripada buah khuldi? Apa hikmahnya? Adanya kehidupan dunia ini. Kalau Nabi Adam tidak memakan, tidak Allah takdirkan dia memakan buah khuldi itu, kemudian ada nggak penciptaan manusia? Hanya 2 orang saja, Adam dan Hawa.
malaikat, kemudian iblis. Makanya Allah ciptakan. Kemudian dengan itu Nabi Musa mengatakan kepada Adam alaihissalam, karena perbuatan engkaulah kemudian aku diturunkan Allah. Kami diturunkan Allah di dalam kehidupan dunia. Jadi Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit. Kemudian bapaknya ini ditanya sama Nabi Musa, ya Adam, karena engkaulah kemudian kami turun ke dunia. Apa kata Adam? Jangan engkau menyalahkanku dengan apa yang Allah tuliskan untukku. Maka dinyatakan oleh beliau, Adam telah mengalahi Musa dalam perdebatan itu. Mengapa Yusuf alaihissalam kemudian dibuang oleh saudaranya? Apa hikmahnya? Kemudian dijual di pasar budak, buta mata ayahnya Yakub alaihissalam, kemudian difitnah akan memperkosa tuan putrinya. Kemudian dia memilih dan berdoa kepada Allah, akhirnya dimasukkan penjara. Kalau kita melihat secara sekilas, yang Allah tuliskan untuk Yusuf alaihissalam adalah orang yang jatuh tertimpa tangga. Tapi kenyataannya di akhir daripada surah Yusuf itu Allah ceritakan bagaimana Yusuf yang arif dan bijaksana. Allah tempatkan dia sebagai kementerian yang mengurus tentang pangan. Dan di sanalah Allah mempertemukan dia dengan saudara. Jadi dibuangnya Nabi Yusuf ternyata diangkat Allah sebagai menteri tanpa perlu memilih partai tertentu. Ya kan? Nggak pakai partai tertentu Nabi Yusuf itu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian maka dari itu mereka menafikan, meniadakan adanya kebijaksanaan dalam perbuatan Allah Ta'ala dan dalam syariatnya. Untuk menyucikan Allah Ta'ala, menurut anggapan mereka meniadakan daripada kebijaksanaan Allah dalam setiap ciptaannya. Maka dari itu mereka berkata, boleh saja Allah menyuruh orang untuk kafir, fasik, maksiat, serta melarang untuk taat, mengerjakan sholat, melarang orang menyambung silaturahim dan berbuat kebaikan, karena semuanya kembali kepada kehendak Allah. Ini mulut yang lancang, tidak layak keluar dari orang yang beriman, yang mengatakan dia berbuat kekafiran karena Allah. Na'udzubillah. Dia berzina karena Allah, melainkan orang-orang yang telah tersusupi dengan akidah Asy'ariyah dan akidah Mu'tazilah. Kemudian sehingga dia boleh menyuruh keburukan dan melarang kebaikan karena dia Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ini menurut orang Asy'ariyah dan terdapat dalam kitab-kitab mereka ini. Kita katakan kepada mereka, Syekh Fauzan mengatakan kita jawab itu omongan mereka itu. Ini buktinya. Ya, memang Allah Ta'ala melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tetapi dia tidak melakukannya sesuatu kecuali dengan bijaksana. Mengapa orang itu menjadi kafir? Mengapa orang itu menjadi murtad? Mengapa orang itu menjadi fasik? Bukan karena Allah menghendaki kefasikan padanya, tidak, tapi itu pilihannya. Mengapa Allah menulisnya? Karena ilmunya, Allah sudah mengetahuinya. Kalau Allah tidak disifati dengan ilmunya, maka dia bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah tidak disifati dengan ilmunya yang maha tahu, Al-Alim yang maha tahu, maknanya Allah nggak tahu kapan kita bakal mati. Ini kan bahaya. Kemudian mereka juga berkata Allah Ta'ala boleh memasukkan orang kafir ke dalam surga. Ini perkataan yang bahaya. Dan boleh memasukkan orang mukmin yang bertakwa ke dalam neraka. Na'udzubillah.
Karena itu terserah kepada Allah, sehingga dia tidak dibatasi oleh alasan apapun. Ini kan bertentangan dengan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan surganya, orang-orang yang berdosa dan kemaksiatan dan kekafirannya, kefasikannya, kemunafikannya Allah balas dengan neraka. Ini ayat Allah dan ini hadis-hadis Allah. Nah, hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan apa? Terserah Allah. Memasukkan orang bertakwa ke dalam neraka, na'udzubillah. Memasukkan orang kafir ke dalam surga, na'udzubillah. Baik, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد, setelah itu Syekh Fauzan menjawab pernyataan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan terserah Allah jika akan memasukkan orang yang bertakwa ke dalam neraka, orang yang kafir ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, kami katakan ini adalah pendapat yang batil, tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam dua surah. Beliau mengambilnya surah Shad ayat 28 dan surah Al-Jasiyah ayat 21. Kita membacanya dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina istaraw as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Sangkaan orang-orang jahiliyah tentang meniadakan kebijaksanaan Allah dalam ciptaannya. Kemudian mereka menyatakan semua jika Allah menghendaki, yang buruk, yang kafir dimasukkan ke dalam surga, yang mukmin dimasukkan ke dalam neraka, itu sesuai kehendak Allah. Itu bertentangan. Sementara Allah mengatakan bahwasanya beda antara orang beriman dan orang yang kafir, orang yang beramal dengan orang-orang yang ingkar. Sungguhnya semua itu persangkaan mereka adalah seburuk-buruk persangkaan. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, itulah aliran orang-orang jahiliyah dari kalangan kelompok Asy'ariyah dan sebagainya menolak adanya kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kita memohon ampunan kepadanya. Kemudian di dalam surah yang banyak yang perlu kita perhatikan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya dalam penciptaan diri para hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 31, wa mallahu yuridu zulma lil ibad, dan Allah tidak menghendaki berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi jangan berfikir kezaliman kita karena Allah. Kezaliman kita adalah karena perbuatan diri kita sendiri. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa alaiha. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya, siapa yang beramal buruk untuk dirinya sendiri. Kemudian di dalam surah yang lain, Al-Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid, wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Kemudian di dalam surah yang lain, yakni dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan ayat 50, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, nabbi' ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkanlah pada hambaku bahwa sungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni para hambanya dengan dosa yang mereka perbuat jika mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah terhadap para hambanya dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menyayangi para hambanya selama ajalnya, rohnya masih belum sampai di tenggorokannya, di mana beliau mengatakan dalam sabdana, la ya'lamul mu'min ma 'indallahi min 'uqubati ma tami'a bi jannati ahad. Andai kata orang mukmin mengetahui azab Allah yang disediakan Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berharap bisa mendapatkan surganya. Jadi kalau kita mengetahui dengan sesungguhnya bagaimana azab Allah di dalam neraka, kecil harapan kita itu masuk surga. Itu orang beriman kalau dia tahu seperti itu, dia takut. Kemudian sebaliknya dinyatakan, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi min rahmati ma qanata min jannatil ahad. Kemudian sekiranya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah pada makhluknya yang ada pada Allah, niscaya tak ada seorang pun yang tidak berharap masuk ke dalam surga Allah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim
Jadi orang kafir sekalipun jika mengetahui rahmat dan kasih sayang Allah, nggak akan putus asa dari rahmat Allah. Jika dia bertaubat dari kekafirannya, maka insya Allah Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa mereka. Maka dinyatakan dalam hadis bahwasanya lau kana ibni Adam, sekiranya anak Adam memiliki dosa, bikurubil ardi khatayan, dengan dosa sepenuh langit dan bumi, la yusyriku bihi syai'an, tidak sekutukan Allah dengan sesuatu, laqaituhu, maka Allah akan menjumpainya, bimisliha maghfirah, sebanyak dosa dia sepenuh langit dan bumi itu akan Allah tabaraka wa ta'ala ampun. Maka sampai di sini, sekiranya ada pertanyaan maka dipersilahkan bertanya satu atau dua orang saja. Ada yang bertanya? Baik. Allah Rabbi la nusyriku bihi syai'an. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Aqulu hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.